Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk saudara sekalian dimanapun berada. Salam damai dan sejahtera untuk kita. Pada pagi hari ini adalah hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta untuk kita sekalian, orang-orang percaya di sepanjang zaman di segala tempat. Hari di mana kita meneruskan dan mengingat akan Roh Kudus yang telah diutus dan kita mendapatkan banyak berkat dari pertolongan Roh Kudus. Pagi hari ini saya akan membagikan kisah Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan manusia, sejarah, dan sedikit akan mengulas tentang siapa Roh Kudus. Tentunya kita sebagai orang Kristen sudah punya pengalaman hidup dipimpin Roh Kudus. Misalnya seseorang yang sudah biasa berdoa, memuji Tuhan, membaca firman, bersaksi, bersekutu. Orang-orang itu, saya dan saudara, berarti sudah dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya sudah biasa berdoa, membaca firman, bersekutu, memuji Tuhan, bersaksi, itu tandanya saudara dan saya sudah dipimpin Roh Kudus. Apalagi kalau karakter, perilaku itu mengalami perubahan dari buruk ke baik, dari jahat ke baik, dari salah menjadi hidup benar, dan ada perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan tutur kata menjadi lebih santun, lebih hormat, lebih menghargai. Nah, orang-orang seperti ini berarti sudah berada dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita terlebih dahulu berdoa, saudara. Siapapun yang menyaksikan live ini, kita akan berdoa bersama, memohon belas kasihan Tuhan, agar kiranya firman Tuhan yang kita akan baca, dengarkan, renungkan dapat bermanfaat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini, kembali kami mau membaca, mendengarkan, merenungkan firman, agar kiranya firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami menjadi pelakunya. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan dan membacanya bersama. Saya membacakannya untuk saudara dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kitab ini ditulis oleh rasul, bukan, tetapi ditulis oleh seorang tabib, namanya Tabib Lukas, murid dari Tuhan tentunya, yang dibimbing, diarahkan, dididik oleh Rasul Paulus. Ada dua kitab yang ditulis oleh Lukas. Yang pertama, Injil Lukas, yang kedua, kitab Kisah Para Rasul ini. Kedua kitab ini ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Pribadi ini besar kemungkinan adalah orang yang sedang dikatekisasi, mengikuti pembelajaran mengenal Kristus, iman percaya kepada Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam kitab Injil, Lukas memaparkan secara lengkap kehidupan Yesus Kristus dari masa kecil sampai dengan kenaikannya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas menuliskan bagaimana Roh Kudus bekerja, berkarya melalui para rasul, melalui murid-murid Kristus, melalui gerejanya untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus, memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus, kematiannya, kehidupannya, dan semua hal yang berkaitan dengan pribadi dan karya Yesus Kristus. Ditulis di dalam Kisah Para Rasul 28 pasal ini, memang kita bisa meyakini dengan sungguh bahwa kitab ini ada tokoh-tokoh penting yang dituliskan oleh Lukas. Petrus,
Yohanes, Paulus, dan para murid yang ada di kota-kota di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan di ujung bumi. Sampai nanti berakhir di dalam pasal 28 mengenai pelayanan Rasul Paulus menuju kota Roma atau berada di kota Roma. Jadi kisah para rasul sesungguhnya adalah kisah karya Roh Kudus. Kisah karya Roh Kudus untuk setiap kita memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Trinitas. Seperti kita ketahui dan kita percayai bahwa ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Anak bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Roh Kudus bukan Bapa, bukan Anak. Ketiganya satu hakikat, satu kehendak, satu kesatuan. Dalam naturnya, dalam keberadaan atributnya atau karakternya, dalam segala keputusan kehendaknya. Jadi satu kesatuan. Ada bagian yang penting untuk kita telusuri dari karya Roh Kudus ini. Nah, salah satu pasal yang berkaitan dengan karya Roh Kudus, terlebih khusus pada hari ini, hari Pentakosta, yang mengingat kembali bagaimana peristiwa Roh Kudus menyatakan dirinya secara langsung kepada orang-orang percaya. Sehingga apa yang dijanjikan Bapa, apa yang dijanjikan Kristus kepada murid-muridnya, itu tergenapi sudah, dan terus sejak itu pekerjaan pelayanan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan dipimpin, diarahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang diajarkan pengenalannya oleh Tuhan Yesus, baik dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, adalah Roh Kudus yang sama yang kita bisa alami sendiri karyanya dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada para penulis, dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, 66 kitab. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan para penerjemah Alkitab, baik yang ada di dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa-bahasa lain. Roh Kuduslah yang memberikan pencerahan kepada saudara dan saya, mengerti isi firman Tuhan dan memahami dan menjadi kekuatan untuk kita menjadi pelaku firman. Roh Kuduslah yang membawa kita mengenal Kristus, yang menyatukan kita dengan Kristus. Seluruh kekaryaan Kristus disatukan pengertian pemahamannya dengan iman oleh Roh Kudus. Dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kuduslah saudara dan saya memuji-muji Allah, memuliakan Allah. Jadi dengan kata lain, kalau ada orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, hanya seperti catatan saja, hanya seperti tulisan saja, pastilah orang itu belum dipimpin atau belum dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kalau orang itu hanya membaca firman Tuhan, lalu tidak melakukannya, maka pastilah orang itu belum dikuasai oleh Roh Kudus. Masih dikuasai keinginannya sendiri, kedagingannya, atau hal-hal yang mungkin duniawi ini. Kalau ada orang yang membaca firman Tuhan, lalu tidak meninggikan Yesus Kristus, tidak memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus, maka pastilah orang tersebut bukan orang yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa langsung mudah mendeteksi orang ini dipimpin, dipenuhi, disertai oleh Roh Kudus atau tidak. Deteksi pertama, orang itu memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penebus atau tidak. Kalau orang itu hanya menganggap Yesus sebagai manusia saja, sebagai nabi saja, sebagai orang baik saja, maka dipastikan orang itu belum dipimpin, diperlengkapi, dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau orang itu tidak memuliakan Yesus Kristus dalam setiap aspek kehidupannya, dalam setiap apa yang dilakukannya, dia masih berbuat jahat seperti orang dunia, maka pastilah orang itu belum dipimpin Roh Kudus. Kalau orang itu cinta uang, rakus, kemudian benci kepada banyak orang,
bahkan membenci sesama manusia, merusak alam, pastilah orang itu belum dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa dengan mudah mengidentifikasi, menginvestigasi seseorang itu dipimpin atau tidak oleh Roh Kudus. Sekali lagi, ini hal penting. Itu sebabnya pribadi Roh Kudus bukan energi, bukan kekuatan, tetapi person. Ini tentu berbeda dengan ajaran saksi Yehova yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya energi, hanya sebuah kekuatan, tidak, pribadi. Jadi kalau pengenalan akan Roh Kudus itu keliru sekali, tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, pastilah pengenalannya salah, tidak tepat sasaran, amartia. Nah, kalau sudah salah, tidak tepat sasaran, semua tafsirnya yang berkaitan dengan karya Roh Kudus pasti keliru. Ya, tidak tepat. Sudah langkahnya sudah tidak dengan kebenaran. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita mulai membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar. Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang membaca, mendengarkan firman, dan menyimpannya di dalam hati, serta yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita telusuri ayat demi ayat bagian ini, supaya kita mengerti maksudnya dari pasal 2 ini. Di ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta merupakan hari yang khusus setelah hari Paskah 50 hari, hari ke-50 Pentakosta. Jadi sudah terbiasa orang-orang Yahudi atau yang beragama Yahudi itu merayakan hari Pentakosta, hari kemenangan, hari sukacita, hari kegembiraan, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Hari Pentakosta kan 50 hari setelah itu. Dan ini menjadi kebiasaan religiusitas. Ya, banyak orang dari segala bangsa dikatakan berkumpul di kota itu, di kota Yerusalem. Ini adalah sesuatu tarikan kepercayaan. Jadi sudah menjadi kebiasaan orang Israel, orang Yahudi, bahwa setiap hari Pentakosta mereka berkumpul. Mereka bersama-sama bersukacita memuji Tuhan, menikmati berkat pertolongan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Bisa jadi mereka berbagi cerita, bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan walaupun mereka berada di tempat-tempat yang jauh di luar Yerusalem, tapi mereka tetap
mengingat datang. Tentu tidak semua orang bisa datang. Mengapa? Ya banyak hal penyebabnya. Bisa jadi karena mereka belum memiliki biaya untuk bisa datang atau ada kesibukan yang lain. Tetapi mereka yang datang itu adalah orang percaya. Ini hal yang menarik. Jadi bukan orang kafir atau penyembah berhala. Bukan orang-orang yang menyembah batu atau bintang atau bulan. Bukan orang-orang yang menyembah buatan tangan manusia. Tetapi orang percaya. Yang percaya kepada Elohim, Yahweh, Adonai. Yang percaya kepada Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus. Tentu mereka belum mengenal pada waktu itu siapa Yesus Kristus secara menyeluruh, secara utuh. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang anak tukang kayu, sebagai seorang nabi, seorang rabi. Mereka juga belum kenal siapa Roh Kudus. Itulah sebabnya hari Pentakosta menjadi momen penting pada hari itu, pada saat itu, setelah peristiwa 10 hari ketika Tuhan sudah naik, lalu 10 hari setelah itu, hari Pentakosta, dan pada momen itulah dinyatakan Tuhan apa keadaannya. Nah, mari kita lihat bagian yang berikutnya. Ketika mereka berkumpul di ayat 2, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mereka ini berkumpul di satu rumah besar. Entah itu semacam tempat pertemuan, atau biasa mereka gunakan untuk bertemu, atau memang itu spesial diperuntukkan pada momen-momen Pentakosta tiap tahunnya. Yang pasti mereka berkumpul bersama waktu mereka berada dalam rumah, ada satu peristiwa alam. Peristiwa alam karena memang kenyataannya ada angin yang begitu keras. Dan ini tidak bisa dipungkiri, bukan? Dan tidak bisa dihindari. Anginnya begitu keras, bahkan masuk ke rumah. Tentunya kalau begitu ada jendela atau ada pintu, ada semacam lobang atau semacam posisi di mana angin bisa keluar masuk dari situ. Nah, ini begitu kerasnya, jadi mereka merasakan kekuatan yang luar biasa itu. Nah, ini jangan dianggap bahwa ini adalah Roh Kudus gitu ya, karena ada angin kencang. Nanti jadi salah mengerti. Kalau ada angin puyuh, angin puting beliung, angin kencang keras masuk ke rumah kita, kita lalu anggap seperti peristiwa Pentakosta. Tentu tidak demikian. Ya, pada momen itu hanya momen itu saja terjadi peristiwa itu dan tidak berulang lagi. Tidak ada repetisi-repetisi, ini hal yang penting. Lalu ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ajaib benar. Jadi orang yang banyak itu berkumpul, masing-masing menyaksikan sendiri ada semacam lidah api di atas kepala mereka. Jadi bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, tapi masing-masing ada seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Misalnya, ketika kita kumpul di satu tempat, lalu terlihat seperti nyala api. Ya, kita bisa tahu nyala api itu ya, bagaimana kita bisa membayangkan dan mengimajinasikan sendiri nyala api. Jadi bukan satu orang, bukan spesial untuk siapa, begitu, tidak. Semua sekaligus, saat yang sama semua. Nah, ini mesti kita baca perlahan-lahan, karena banyak orang yang mungkin bacanya sebagian-sebagian, lalu mencomot ayat dan lupa bahwa konteksnya bagaimana. Ini di rumah masing-masing. Apakah di seluruh Israel, di tanah Kanaan, di wilayah kota Yerusalem, semuanya mengalami yang sama? Kitab Kisah Para Rasul tidak menjawab, tidak menjelaskannya. Yang menjelaskannya adalah bahwa di rumah itu. Nah, kita lihat baca ayat 4-nya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Berarti ini adalah tanda kehadiran Roh Kudus. Ada angin, ada lidah api. Dan itu hanya satu kali, tidak berulang. Satu kali dan tidak berulang. Hanya pada momen di situ saja. Jadi kalau ada orang yang akan mencoba untuk tanda kutip mengalami seperti pengalaman dari orang-orang ini, lalu menuntut supaya itu terjadi, nah itu salah kaprah, salah menjelaskan pengertian firman. Karena mereka tidak pernah berdoa untuk itu. Mereka tidak pernah berdoa mengatakan, ya Roh Kudus datanglah seperti angin kencang, lalu penuhilah kami dengan lidah-lidah api, dengan tanda-tanda lidah api di kepala kami. Tidak. Mereka tidak pernah menduga sama sekali. Jadi ada tindakan Roh Kudus yang tidak pernah diduga
oleh mereka. Bukankah demikian pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita? Ada karya Roh Kudus yang mendadak mengubah hati kita, dan kita tidak pernah buat planning, perencanaan. Hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, di kota ini, di tempat ini, saya mau supaya Roh Kudus bekerja. Seperti pada peristiwa Pentakosta itu. Tidak demikian. Jadi ada banyak orang yang salah membaca firman. Mengertinya juga sangat dibuat-buat. Kita sederhana saja. Secara sederhana mereka memang mengalami itu. Tapi pengalaman ini tidak serta-merta menjadi pengalaman semua orang. Tapi prinsip apa yang dikerjakan di sana? Bahwa Roh Kudus menyatakan diri dengan caranya yang sungguh-sungguh ajaib. Yang tak terduga, yang tidak di dalam perencanaan manusia. Di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakan. Mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Maksudnya antara satu dengan yang lain itu berkata-kata yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Tidak disebutkan lafalnya seperti apa, huruf konsonannya seperti apa, vokalnya seperti apa, tidak disebutkan. Tidak dinyatakan. Jadi kalau kita mau mencoba menduga-duga, itu kekeliruan. Itu kekeliruan. Kenapa? Nggak dituliskan kok lafalnya seperti apa. Kalau dituliskan mereka berkata dalam bahasa lain, itu dengan lafal A, B, C, D, dan seterusnya, maka kita akan tahu bahwa itu jelas bukan dituliskan di dalam Alkitab. Jadi kita mesti perhatikan baik-baik bagian seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi seperti yang diberikan Roh. Jadi bukan seperti yang kita ingini. Kadang-kadang kita menginginkan A, tapi Roh Kudus tidak menghendakinya. Mengapa? Karena rencana Tuhan Allah adalah rencana yang sempurna, rencana untuk membawa setiap orang kembali kepadanya, memuji Dia, memuliakan Dia. Dengan kata lain, saudara dan saya mesti menikmati pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan upaya saya nih, supaya saya bisa berbahasa yang lain, yang tidak ada indikatornya. Contohnya seperti apa yang dimaksud oleh Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 bahasa-bahasa yang lain. Yang pasti bahasa-bahasa lain ini di antara mereka bisa saling mengerti, bisa saling memahami. Setidaknya mereka sama-sama mengungkapkannya, sama-sama menyatakannya, melantunkannya. Nah, ini bagian yang sangat prinsipil yang perlu saudara dan saya bisa menikmatinya. Bagian yang berikutnya, ayat kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Diam orang-orang Yahudi yang saleh. Jadi kata yang penting saleh. Saleh itu berarti karakter. Karakter itu akan muncul ke permukaan, baik tutur kata, baik perbuatan, karena didorong oleh pikiran yang benar, hati yang berpaut kepada kehendak Allah. Maka kata saleh itu merujuk kepada sebuah tindakan keagamaan yang benar. Nah, orang-orang ini yang kumpul. Kalau orang-orang pencuri, koruptor, penyembah berhala tidak bisa kumpul dalam persekutuan itu, mereka tidak akan berada di sana. Jadi kalau misalnya ya, saya menyatakan suatu undangan, identifikasi undangan misalnya. Misal ini ilustrasi saja. Saya mengundang saudara-saudara di satu tempat yang ini spesial untuk orang Kristen. Orang yang saleh, artinya bukan berarti orang itu tidak pernah berbuat dosa atau sudah sempurna, tidak. Orang saleh berarti suatu sikap hidup datang pun dengan motivasi yang benar. Ya tentu, kalau ketika datang tidak membawa uang hasil korupsi, hasil pengemplangan pajak, hasil kejahatan, ataupun datang tidak dengan aksesoris yang sangat menjijikan begitu ya, yang sangat tidak menyenangkan Tuhan, tidak. Mereka datang dengan penuh kesalehan. Nah, ini penting. Jadi saudara dan saya, ini adalah pembelajaran bagi saudara dan saya. Kalau kita datang dalam persekutuan orang percaya, marilah kita bertindak saleh. Sebelum masuk ke dalam persekutuan itu, minta belas kasihan Tuhan supaya hidup kita makin kudus, hidup kita makin benar, hidup kita makin suci. Kalau tidak, maka kita
hanya masuk ke dalam satu persekutuan, dan persekutuan itu adalah persekutuan orang saleh, kita yang tidak memiliki motivasi yang benar, kita tidak berada di dalam satu persiapan hidup yang mau diampuni oleh Tuhan, lalu kita masuk ke dalam persekutuan itu jadi cemar oleh karena kehadiran saudara dan saya. Karena itu mesti hati-hati kita masuk persekutuan, apakah saya motifnya benar, apakah saya kalau berdosa sudah memohon pengampunan, apakah saya boleh sungguh-sungguh mendapatkan belas kasihan Tuhan, lalu masuk ke dalam persekutuan itu. Nah, pasal 2 ayat 5 ini dikatakan, orang-orang yang salah itu dari segala bangsa di bawah kolong langit ini, dari segala bangsa. Jadi tidak hanya satu bangsa. Jadi orang yang datang ke situ bukan hanya satu bangsa. Dari segala bangsa, dari segala tempat di bawah kolong langit. Kalau bisa disebutkan semua orang di sekitaran bisa mau datang ke situ. Ini adalah sebuah panggilan ibadah. Jadi gereja dari mulanya, kalau berdiri, itu bukan hanya untuk satu etnis. Bukan hanya untuk satu ras. Bukan hanya untuk satu bangsa. Bukan hanya untuk satu kelompok. Bukan hanya untuk satu keinginan manusia, tidak. Gereja dari mulanya berdiri untuk segala bangsa. Itu sebabnya kita bersyukur, walaupun nantinya kita lihat dalam perkembangan sejarah gereja, ada gereja-gereja yang berdiri di satu tempat dari etnis tertentu, etnis A, B, C, D, dan seterusnya. Tidak menjadi masalah di awal mulanya, tetapi kita juga harus ingat bahwa gereja harus open, terbuka untuk segala bangsa. Terbuka untuk bangsa manapun beribadah dengan benar. Nah, kita lanjutkan. Di ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini peristiwa yang ketiga. Saya ingatkan lagi, peristiwa pertama, angin begitu kencang masuk memenuhi rumah itu. Yang kedua, peristiwa di mana pada saat itu ada lidah api. Yang ketiga, ya, mereka berbahasa yang lain yang hadir di situ. Dan ini peristiwa yang sama, ada bahasa lain, tetapi ini spesial. Spesialnya beda dengan yang sebelumnya, yang bahasa yang lain. Ini spesialnya apa? Yaitu rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka. Bahasanya siapa? Bahasanya orang-orang yang hadir. Mereka mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Misalnya saja, saya orang Batak, ada di tempat itu pada momen waktu itu, lalu ketika saya hadir di sana untuk beribadah merayakan Pentakosta, saya dengar Pak Petrus, Rasul Petrus, waktu berbicara pakai bahasa Aramik, berbicara pakai bahasa Yunani Koine misalnya, yang waktu itu menjadi bahasa pengantar. Tetapi saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti bahasa Ibrani, saya nggak ngerti bahasa Aramik, saya nggak ngerti bahasa Yunani Koine, saya hanya ngerti bahasa Batak. Lalu begitu saya datang ke situ, para rasul itu berbicara dalam bahasa Aramik, bahasa Yunani, mereka juga tidak bisa bahasa Batak. Tapi waktu saya datang ke situ, ketika mereka bicara, saya dengernya bahasa Batak. Ini kan keajaiban. Dan ini momen seperti ini tidak mudah untuk diulangi atau direpetisi di tempat lain. Jadi saudara, ini hal yang sangat indah sekali karya Roh Kudus. Membawa berita kabar baik kepada segala bangsa. Itulah sebabnya kekristenan dapat diberitakan kepada segala bangsa. Jadi, mengapa? Reason yang sederhananya, dalilnya, kalau mau dikatakan dalil, mengapa Alkitab diterjemahkan? Karena memang berita Injil, berita kabar baik untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk satu bangsa. Sejak kapan itu? Sejak Abraham. Jadikanlah bangsamu menjadi berkat bagi segala bangsa. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Roh Kudus menyatakan itu. Menggenapkan, menerapkan apa yang sudah dirancang dalam perjanjian lama, diajarkan oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian diterapkan oleh Roh Kudus di dalam hati kehidupan manusia. Dan yang menjadi menarik adalah mereka bisa mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka. Ini hal yang paling penting untuk kita ketahui. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain, apakah orang lain mengerti dan memahami apa yang kita bicarakan? Apakah bahasa yang kita gunakan mereka tahu? Kalau mereka belum tahu, belum mengerti, ada 3 kemungkinan.
Pertama, mereka bukan satu suku, bukan satu bangsa, bukan satu ras dengan saya. Maka ketika saya berbicara dalam bahasa Indonesia, orang-orang dari luar mungkin, dari luar negeri, atau orang-orang dari daerah mungkin yang belum pernah mengerti bahasa Indonesia, agak kesulitan. Bahkan akan bertanya-tanya, ini bicara apa? Dia bersuara tapi tidak mengerti isinya. Itu yang pertama kemungkinan, waktu saya beritakan Injil kepada banyak orang. Yang kedua, kemungkinannya adalah karena istilah yang saya gunakan, terminologi yang saya gunakan, prinsip pengertian yang saya sampaikan itu belum diketahui. Jadi para pendengarnya itu adalah orang-orang yang punya latar belakang non-Kristen, punya latar belakang non-believer, jadi unbeliever. Jadi ketika saya berbicara tentang kelahiran baru, dipimpin Roh Kudus, memuliakan Yesus Kristus, mereka terheran-heran. Karena apa? Ya, di dalam kamus keyakinan, pengalaman, pengetahuan mereka itu tidak pernah ada. Muncul penjelasan itu dari mulut saya, maka orang itu akan bingung, akan terheran-heran. Jadi wajar kan kalau mereka nggak ngerti. Jadi jangan salahkan mereka, karena mereka memang bukan mendapatkan pemahaman yang sama dengan saya. Yang ketiga, mengapa ketika saya menyampaikan, mengomunikasikan itu, ternyata mereka tidak bisa mengerti juga. Kalau sudah mereka satu, sudah mengerti bahasanya, sudah memahami terminologinya, sudah memahami isinya. Yang ketiga yang penting, ternyata perlu adanya pencerahan dari Roh Kudus. Jadi bahasa yang sederhana, misalnya saya mengatakan kepada saudara, bertobatlah dan terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ada orang yang mendengar itu dalam bahasa yang dapat dimengerti dan istilahnya bisa dipahami, tetapi tidak mau melakukan pertobatan, tidak mau percaya kepada Kristus, maka bagian ketiga penyebabnya, yaitu apa? Orang itu belum diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Jadi adalah wajar kalau ada 3 layer ini terjadi di dalam konteks kita berkomunikasi dengan orang lain mengenai berita Injil Yesus Kristus. Tetapi ada peristiwa yang menarik di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Rasul-rasul itu mengomunikasikan berita kabar baik, mengajarkan tentang pribadi dan karya Yesus itu, tetapi mereka tahu, mengerti, berarti lapisan pertama mereka sudah dapat. Persoalan yang kedua adalah terminologinya, istilahnya mereka paham tidak? Ada sebagian yang paham, sebagian tidak. Tapi yang ketiga, apakah mereka bisa mengerti dengan kedalaman pengertian yang disampaikan para rasul? Ternyata sebagian juga tidak. Bahkan ada yang merespon, wah ini para rasul sedang mabuk kali. Kok pagi-pagi mabuk begitu ya kira-kira. Jadi melantur nih bahasanya. Padahal tidak demikian. Nah, di sini saudara mesti lihat konteksnya, bagaimana situasi dan kondisi waktu itu. Dan siapa yang mereka itu yang mendengar? Ada kurang lebih 16. Yang menarik adalah ada orang Partia, Media, dan juga ada orang Arab. Jadi orang-orang percaya itu ada di seluruh dunia. Pada abad pertama itu sudah banyak orang dari seluruh dunia yang percaya kepada pemberitaan Injil. Tetapi sebagian juga banyak yang tidak percaya. Bisa jadi sebagian dari kelompok orang Arab, kelompok orang Partia, kelompok orang Libya yang datang, sebagiannya percaya, sebagiannya pulang kembali dengan sungut-sungut dan dengan peristiwa itu mereka tidak percaya. Beragam respon manusia. Saudara yang kasih dalam Kristus, dengan pengertian ini, apa yang kita mau sampaikan kepada diri kita sendiri dalam pembacaan ini? Hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana Roh Kudus bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus bekerja tidak dibatasi oleh hanya pada sekelompok kecil saja. Maka tidak perlu ada terminologi untuk kalangan sendiri. Berita Injil bukan untuk kalangan sendiri. Berita Injil untuk segala bangsa. Tetapi efektifnya itu berlaku dan diterima oleh banyak bangsa, itu terjadi oleh karena Roh Kudus menentukannya. Jadi kalau saya memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik melalui media, apapun nama medianya, maka ada orang yang menerima dengan penuh cinta kasih dan mengaminkan firman Tuhan. Tetapi ada orang yang menolak, mencibir, meremehkan, melecehkan. Itu biasa. Karena memang respon manusia terhadap firman itu
Ada 3. Respon pertama itu adalah respon simpati saja. Wah, ini si Rudi lagi menyampaikan firman, kita apresiasi. Nah, itu respon simpati. Yang kedua, respon mau taat firman. Wah, isi firmannya mau saya taati. Bukan ke orangnya yang menyampaikan firman, tapi ke firmannya di mana dikabarkan kabar tentang Yesus Kristus. Itu respon kedua. Jadi dia dengar firman, lalu firman Tuhan itu di dalam hatinya dipimpin, disertai, dikuasai oleh Roh Kudus, lalu dia diberi pencerahan, lalu dia punya keinginan untuk menjadi pelaku firman. Tapi respon ketiga, yaitu orang ini menolak, mencibir, melecehkan, merendahkan, meremehkan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya firman Tuhan yang diberitakan itu, orang yang menyampaikan berita firman Tuhan pun bisa jadi mengalami aniaya. Itu sudah menjadi hal dalam setiap apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang terlihat, saudara. Jadi, saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan pada hari Pentakosta. Sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana Alkitab ini kita baca, lalu kita mendapat pencerahan dan mendapatkan pengertian. Lalu kita yang percaya didorong hatinya untuk menjadi pelaku firman. Kita tidak bisa hanya sekedar kata, kalimat yang diungkapkan. Kita lakukan. Dan apa yang disampaikan di dalam pasal 2 ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan bagian ini menjadi hal yang penting dari semua peristiwa yang terjadi pada konteks itu. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi, para rasul, murid-murid Kristus itu memberitakan perbuatan Allah, pekerjaan Allah. Apa perbuatan besar Allah? Nanti di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-40 diceritakan, disampaikan oleh Rasul Petrus. Tapi perbuatan-perbuatan yang besar itu bukan hanya berbicara tentang penciptaan, bukan hanya berbicara tentang pemeliharaan Allah atas alam semesta, bumi dan segala isinya, sekalipun manusia sudah berdosa dan memberontak kepada Tuhan Allah, tetapi lebih daripada itu ialah penebusan Allah di dalam sejarah. Allah menyatakan karya penebusannya, menyatakan janjinya bahwa umat pilihannya ditebus sepanjang sejarah sampai akhir zaman. Inilah perbuatan besar Allah yang dinyatakan Dia kepada kita. Penciptaannya sudah kita nikmati segala sistem hukum, sistem kehidupan di alam ini. Pemeliharaannya sekalipun kita berdosa, memberontak kepada Tuhan Allah, kita masih menikmati berkat umum, berkat-berkat yang disediakan bagi kita, dan kita bersyukur masih ada berkat yang Tuhan berikan. Penebusannya hanya untuk orang pilihan, bukan untuk semua orang, dan penyempurnaannya. Ini perbuatan-perbuatan Allah. Khusus untuk penebusan. Sudah dinyatakan Tuhan mulai dari masa Adam ada di Taman Eden, sampai dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai yang menyatakan diri juru selamat penebus umat manusia. Anak Allah inkarnasi menjadi manusia. Yang menyatakan kebaikan Allah, kemurahan Allah, kebelas kasihan Allah, menggantikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengalami pembenaran dari Allah, dan saudara dan saya yang percaya di dalam Kristus oleh karya Roh Kudus menjadi orang-orang yang menikmati status keanakan karena dijadikan anak-anak Allah melalui persekutuan dengan Kristus oleh Roh Kudus. Jadi dalam peristiwa Pentakosta ini kita diingatkan betapa besarnya karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Mulai dari menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman, melahirbarukan kita menjadi orang-orang yang memiliki arah hidup, struktur hidup, cara hidup yang dibaharui, dan mendapatkan suatu privilege untuk memiliki akses langsung berbicara kepada Bapa. Karena melalui karya Roh Kudus, kita disatukan oleh Kristus, dan kita menerima status sebagai anak-anak Allah, dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa di surga, seperti Kristus memanggil Bapanya. Ini adalah privilege.
Dan itu hanya berlaku, hanya efektif, hanya bisa dimungkinkan, layak disebutkan bagi orang-orang pilihan. Mengapa demikian? Coba kita lihat di pasal 2 ayat 12 ini. Ada yang tercengang, ada yang termangu-mangu, tapi ada yang tidak mau terima. Ini mabuk gitu. Jadi saudara, saya sampai di sini menyampaikan renungan kepada kita sekalian, refleksi saya. Nantinya kita akan lanjutkan setelah kita ibadah di tempat masing-masing, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pasal 2 ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-40. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, dan selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk penjelasan yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya pengertian yang benar Engkau tanamkan di hati kami, dan penjelasan yang sederhana Engkau bukakan pengertiannya, kedalamannya dalam hati kami. Berkat-Mu atas kami sekalian ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.